الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد نور الأنوار وعلى آل الأبرار وأصحاب الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyal muslimin al-hadirin rahimakumullah. Dalam hitungan 12 hari insyaallah kita akan menghadapi sebuah hajat besar, yaitu pemilihan umum, di mana kita akan memilih presiden dan wakil presiden serta para wakil kita yang akan duduk sebagai anggota legislatif di DPR RI, DPRD kabupaten kota atau provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah. Sebagai muslim, bagi kita pemilu bukan sekadar hajat politik kebangsaan. Islam mengatur masalah politik secara sempurna. Islam memiliki ajaran yang utuh dan menyeluruh tentang kekuasaan, tentang kepemimpinan, tentang politik, tentang negara, tentang segala hal. Ulama merumuskan sebuah kaidah, al-Islam wa nizamun syamil yatanawalu mazahirul hayati jami'an. Islam adalah agama yang lengkap, sempurna, utuh, mencakup seluruh urusan kehidupan, termasuk masalah politik. Itulah kenapa kita akan temukan penjelasan ulama ketika berbicara tentang kepemimpinan. Misalnya, ulama merumuskan syarat-syarat dan kriteria pemimpin di dalam Islam. Misalnya, sebagaimana bisa kita baca dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi. Beliau menyebutkan bahwa ada 7 syarat seseorang untuk menjadi pemimpin. Yang pertama, al-adalatu ala syurutihal jami'ah. Bersikap adil dengan seluruh cakupan maknanya. Seorang pemimpin itu haruslah sosok yang adil. Adil di dalam Islam bukan sekadar mampu membagi sama banyak atau membagi secara proporsional. Adil di dalam Islam juga berarti soleh. Maka imamun adil juga bermakna imamun soleh. Dan itulah yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih dari Imam Bukhari, ketika beliau bicara tentang 7 golongan manusia yang akan dilindungi oleh Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlakuan istimewa, mendapatkan perlindungan langsung dari Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah. Nomor 1 di antara 7 golongan manusia istimewa itu adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu, sekali lagi, bukan sekadar yang mampu membagi sama banyak atau mampu membagi secara proporsional, tetapi juga adalah sosok yang saleh, yang taat kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Maka masih ada waktu bagi kita, ma'asyarul muslimin hadirin rahimakumullah, untuk mencari tahu di antara calon-calon pemimpin negeri ini, baik presiden maupun wakil presiden ataupun anggota legislatif, siapa di antara mereka orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah, beriman kepada Allah, tunduk kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Tentu saja menjadi sebuah
keanehan apabila kita sebagai seorang mukmin memberikan amanah kepemimpinan untuk seseorang yang bahkan untuk urusan salat saja belum selesai. Bahkan kita tidak pernah lihat di mana dia salat, bagaimana dia salat, bagaimana dia tunduk kepada Allah, bagaimana dia menghormati syariat Allah. Dalam makna adil dan soleh ini juga tercakup komitmen terhadap nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai akhlak dan nilai-nilai etika. Adalah sangat aneh apabila ada orang yang akan menjadi pemimpin tetapi mengabaikan bahkan merendahkan nilai etika. Kita sebagai orang yang akan memberikan hak suara kita dan menitipkannya kepada mereka, lalu membiarkan orang-orang yang mengabaikan unsur akhlak, akidah, ibadah, etika, norma itu sebagai pemimpin akan ikut bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi orang-orang beriman, kaidah pertanggungjawaban itu sampai pada level yang sangat detail. Allah ingatkan kepada kita, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Untuk urusan yang sangat kecil sekalipun pasti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, apalagi urusan kepemimpinan bangsa sebesar Indonesia yang disebut orang sebagai the most populous Muslim country in the world, negara muslim terbesar di dunia. Itu syarat pertama. Al-adalatu ala syurutihal jami'ah. Bersikap adil dengan seluruh maknanya, termasuk kesolehannya, ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy-syartu tsani, syarat yang kedua adalah al-ilmul muaddi ila al-ijtihad fi an-nawazil wal ahkam. Memiliki ilmu, pengetahuan dan wawasan yang membuatnya mampu berijtihad dalam urusan hukum dan dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Maka idealnya seorang pemimpin itu adalah ulama. Idealnya yang menjadi pemimpin di setiap posisi itu harusnya orang yang alim, yang memahami Quran, memahami hadis, mengerti akidah, mengerti urusan ibadah, memahami tentang sirah, mengerti tentang dakwah, mengerti tentang akhlak dan seterusnya. Tetapi karena kondisi kita hari ini dengan seluruh keterbatasannya, di mana stok ulama di tengah-tengah umat sangat terbatas, maka minimal orang yang akan ditunjuk menjadi pemimpin itu haruslah orang yang menundukkan dirinya kepada ulama, yang mau dinasihati ulama, yang percaya kepada ulama, bukan yang mengkhianati ulama. Sambil kita persiapkan diri untuk terus memperbanyak calon-calon ulama di negeri ini yang akan menjadi pemimpin umat. Karena itu yang kita minta dan mohon kepada Allah. Bukankah doa yang kita baca setiap hari, doa yang bahkan redaksinya datang langsung dari Allah? Sebagaimana kita baca dalam surah Al-Furqan ayat 74, doanya ibadur Rahman, kita meminta, memohon kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan hidup dan anak keturunan yang adalah penyejuk mata kami, ya Allah, yang soleh dan solehah, ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, dan mohon ya Allah, jadikan kami dan anak keturunan kami pemimpin orang-orang muttaqin, the leader of the best, pemimpin orang-orang terbaik. Maka sambil kita memastikan bahwa hak pilih kita tidak salah alamat, kita juga bertanggung jawab untuk terus memastikan bahwa kaderisasi kepemimpinan di tengah-tengah umat berjalan dengan sangat maksimal, sehingga stok kepemimpinan itu pada saatnya berada di posisi yang prima, sehingga seluruh sektor kehidupan pada saat akan dipimpin oleh orang-orang terbaik di antara kita. Yang ketiga, kriteria pemimpin itu sebagaimana ditulis oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah adalah salamatul hawas min as-sam'i wal basari wal lisan liyasihha ma'aha mubasharatu ma yudraku biha. Dia haruslah orang yang panca inderanya sehat, khususnya mata, telinga dan lisannya, sehingga dia mampu mengetahui informasi itu secara langsung. Seorang pemimpin tidak boleh mengandalkan informasi kepada para pembisik. Seorang pemimpin haruslah orang yang dengan matanya, dengan telinganya mampu mengetahui langsung apa yang terjadi, bahkan
mampu memahami secara komprehensif apa yang terjadi, bukan melalui perantaraan orang-orang yang boleh jadi akan mengkhianatinya. Yang keempat, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, adalah salamatul a'dha min naqsin yamna wa istifa'il harakati wa sur'atil nuhud. Seorang pemimpin itu, apalagi di level negara, haruslah orang yang tubuhnya sehat, yang kuat, yang prima, yang bugar, yang tidak berpotensi sakit, yang mampu bergerak cepat, yang mampu memimpin dan menjalankan kekuasaan dan pemerintahan itu secara maksimal. Karena dia akan berada di garis terdepan untuk memastikan bahwa kondisi bangsa dan negara serta rakyat yang dipimpinnya betul-betul berada dalam kondisi terbaik. Dan itulah hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dan mencontohkan bahwa para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, para anbiya dan para rasul itu adalah orang-orang laki-laki yang sehat, yang bugar. Dan itu yang kita baca dari karakter para nabi dan rasul dan sirah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 247 misalnya, Allah berikan penegasan secara tekstual tentang kaidah ini. Maka Allah bicara tentang keutamaan Talut. Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Ketika Allah bicara tentang keutamaan Talut yang memimpin Bani Israel menghadapi Jalut, maka Allah katakan innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah pilih dia untuk memimpin kamu dan Allah berikan kelebihan padanya berupa ilmu dan kekuatan fisik, kesehatan fisik, kebugaran jasmani dan seterusnya. Yang kelima, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, kriteria pemimpin itu adalah ar-ra'yul mufdi ila siyasatir ra'iyati wa tadbiril masalih. Seorang pemimpin itu harus cerdas, harus memiliki gagasan yang cemerlang, haruslah orang yang teruji secara intelektual, haruslah orang yang betul-betul memiliki pengetahuan yang luas, karena dia akan memikirkan urusan maslahat bagi bangsa dan negaranya, bagi rakyatnya. Negeri ini berpenduduk lebih dari 280 juta manusia, dan tidak mungkin nasib bangsa sebesar ini diberikan kepada orang-orang yang tingkat intelektualitasnya bermasalah. Apalagi di tengah-tengah fakta bahwa sesungguhnya Allah berikan anugerah pada bangsa ini, orang-orang yang Allah berikan kelebihan banyak hal dalam kemampuan intelektualitas dan kecerdasan. Maka adalah kita ikut bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hanya orang-orang terbaik dalam hal intelektualitas ini akan menjadi pemimpin negeri. Yang keenam, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, kriteria pemimpin itu adalah memiliki asy-syaja'atu wan najdatul muaddiyatu ila himayatil baydati wa jihadil adu. Seorang pemimpin itu haruslah memiliki syaja'ah. Syaja'ah itu artinya keberanian, sikap patriotisme yang membuatnya mampu memimpin negeri menghadapi segala kepentingan yang ingin merusak dan mengganggu hajat bangsa dan negara. Ada begitu banyak orang zalim, rakus, sombong yang ingin memanfaatkan berbagai kekayaan negeri ini, baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Ada oligarki, ada taipan, ada macam-macam. Dan seluruh kepentingan itu harus mampu dikelola sekaligus dihadapi oleh sang pemimpin. Maka tidak mungkin memimpin orang-orang yang memiliki sikap pengecut, penakut. Sang pemimpin itu harus orang-orang yang terlatih sikap keberaniannya dan teruji kemampuannya untuk menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam menjalankan tugas dan jabatan. Yang ketujuh, an-nasab wa huwa ayyakuna min Quraisy. Kata Al-Imam Al-Mawardi, sebagaimana diaminkan oleh para ulama yang lain, bahwa dalam level kepemimpinan global, ketika kepemimpinan kaum muslimin sudah sampai di level global, karena memang seharusnya orang-orang beriman, kaum muslimin di seluruh dunia bercita-cita dan berjuang untuk mewujudkan kepemimpinan global kaum muslimin sebagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diuraikan oleh Syekh Husain bin Muhammad bin Ali Jabir dalam kitab At-Tariq ila Jama'atul Muslimin. Maka ketika kaum muslimin sedunia telah bersatu,
maka pemimpin yang akan tampil adalah ayyakuna min Quraisy. Dia adalah dari keturunan Quraisy, dari keturunan suku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang paling mungkin menyatukan kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allah mengajarkan kepada kita sebuah kaidah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri akan merubah nasib mereka. Korupsi yang merajalela di negeri ini, penyimpangan dan pelanggaran syariat yang dipertontonkan, kezaliman, kesombongan, keangkuhan yang menjadi karakter orang-orang yang merasa berkuasa, dan segala bentuk penyimpangan lainnya harus dihentikan. Dan kita punya saham untuk perubahan dan perbaikan itu. Setiap kita pasti akan diminta bertanggungjawab oleh Allah. Wahai fulan, apa yang kamu lakukan ketika ada peluang dan kesempatan di depan matamu untuk ikut serta dalam perbaikan dan perubahan kondisimu, nasibmu, bangsamu? Apa yang kamu lakukan? Maka semoga setiap kita akan mengerahkan kemampuan terbaik kita di beberapa hari dalam hitungan 12 hari ke depan untuk memastikan bahwa kita, keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, dan sebanyak mungkin orang yang bisa kita pengaruhi untuk memberikan yang terbaik bagi negeri ini, bagi umat ini, dengan memanfaatkan momentum pemilihan umum yang semua itu akan kita bertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi orang beriman, segala urusan, segala aktivitas, segala pekerjaan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din waj'al da'irata as-su'i 'alaihim ya rabbal alamin. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا